Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah atas hidayah taufik hidayah Allah SWT kita semuanya masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman dan Islam dan juga nikmat sehat. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, malam sekarang adalah malam 17 Ramadan. Kalau orang Indonesia, khususnya umumnya umat Islam dimanapun, pasti memperingati Nuzulul Quran. Malam sekarang malam 17. Apa itu Nuzulul Quran? Nuzulul Quran itu diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah, langit bumi, kepada Rasulullah SAW. Diturunkannya tepat pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Kebetulan sekarang tanggal 17 Ramadan. Berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, pada bulan Ramadan diturunkannya kepada Rasul, maksudnya yaitu Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu fungsinya adalah sebagai hudan, petunjuk bagi manusia, dan berbagai penjelasan dari petunjuk-petunjuk yang lainnya, wal furqan, dan sebagai pemisah antara benar yang salah. Ini ayat asbabun nuzulnya, yaitu diturunkannya Al-Quran bertepatan dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Rasul Muhammad waktu itu ada dalam gua Hiro, sedang menyepi menyendiri di dalam gua, di dalam gunung, waktu gelap gulita sendirian. Waktu itu datanglah wahyu melalui malaikat Jibril, yaitu yang sudah populer disebut surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Waktu itu malaikat Jibril berubah bentuk manusia yang serupa putih pakaiannya. Rasul waktu itu belum tahu bahwa itu malaikat Jibril. Akhirnya datang sambil berkata kepada Rasul, "Iqra ya Muhammad." Jawab Rasul, "Ma'ana biqari." Baca Muhammad sambil membentangkan ayat suci Al-Quran surat Al-Iqra 5 ayat. Sampai 3 kali, "Iqra ya Muhammad." Dijawab oleh Muhammad, "Ma'ana biqari." Kuring itu bisa baca. Sampai 3 kali, "Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari." Akhirnya dibacakan oleh malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi
Jibril. Kaget, akhirnya malaikat Jibril menghilang seketika. Muhammad tinggal sendirian. Akhirnya Nabi Muhammad itu pulang ke rumahnya. Jarak Gua Hiro ke rumahnya lumayan jauh, kurang lebih 2 km ya, kalau nggak salah 2 km dari Gua Hiro ke Mekah dekat Masjidil Haram. Akhirnya Muhammad waktu itu pulang ke rumah istrinya, Siti Khadijah. Kebetulan Siti Khadijah istri yang setia. Nabi Muhammad pulang ke rumah, tidak bisa berbicara apapun karena masih kaget. Akhirnya ditanya oleh istrinya Siti Khadijah, "Oh itu Muhammad, suamiku, engkau diangkat sebagai Rasulullah SAW. Sebab aku sudah tahu dari pamanku bahwa engkau ada tanda-tanda kerasulan." Akhirnya Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Jadi tugas Rasul itu tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Sekitar itu kira-kira 3 tahun tidak turun lagi wahyu. Rasul hampir putus asa. Kok tidak ada lagi wahyu? Padahal sudah rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah 3 tahun baru turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir yang dimulai ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang sedang berselimut, fa'anzir, bangunlah, kasih peringatan. Akhirnya Rasulullah SAW tugasnya basyiro wa nadhiro, memberi kabar gembira dan memberi peringatan kepada umatnya. Hadirin rahimakumullah, jadi Al-Quran ini diturunkannya kepada Rasul berangsur-angsur, tidak sekaligus. Quran diturunkannya pada malam Lailatul Qadar sekaligus. Dari mana? Dari Loh Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah, dari situ diturunkan ke langit bumi. Sedikit-sedikit berangsur-angsur berdasarkan situasi kondisi kejadian. Padahal semuanya itu Al-Quran itu sudah ada 30 juz. Kok kenapa diturunkannya berangsur-angsur? Kan Allah lebih tahu situasi dan kondisinya, ada asbabul nuzulnya nanti. Akhirnya Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi Rasul menerima wahyu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada berapa juz? Ada 30 juz kalau dijumlahkan sekarang yang oleh kita dimiliki Al-Quran 30 juz. Kemudian ada 114 surat. Kalau ayatnya ini masih selisih paham. Ada yang 6.666 ayat. Ada juga yang menyatakan 6.236 ayat. Kalau kita misalkan masih ragu-ragu, ya periksa saja setiap surat ada berapa ayat. 114 surat jumlahkan itu. Hadirin rahimakumullah, tinggal kita sebagai umat Rasulullah SAW, sebuah Al-Quran ini merupakan pedoman hidup bagi kita. Di dalam Quran itu banyak isinya, kandungannya kurang lebih ada 7 poin. 7 isi kandungan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk. Di dalamnya terkandung pertama akidah. Di dalam Quran itu ada yang mengandung akidah yang berhubungan dengan keimanan, seperti antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa qadari khairihi wa syarrihi. Itu ada dalam Quran, akidah. Yang kedua, Quran itu di dalamnya ada yang berhubungan dengan ibadah. Ada ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Seperti apa? Contoh, sekarang kita sedang melaksanakan saum, itu termasuk ibadah atau sholat. Di dalamnya Quran itu juga ada mengandung akhlak. Akhlak itu tingkah laku manusia. Contohnya misalkan di dalam Quran ada kalimat
wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Itu termasuk akhlak. Yang keempat, isi kandungan Quran itu mengandung kisah sejarah para nabi, para rasul, dan sejarah umat-umat para nabi, para rasul diabadikan dalam Quran. Kelimanya, Al-Quran itu isi kandungannya apa? Mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Quran ada ilmu astronomi, ilmu bintang, ilmu falak, lengkap sebenarnya dalam Quran itu, tidak diragukan lagi. Yang keenam, isi kandungan dalam Quran itu ada yang berhubungan dengan muamalah. Muamalah itu masalah hukum pidana, hukum perdata, hukum nikah, jual beli dan lain sebagainya ada dalam Quran. Yang terakhir, yang ketujuh, isi kandungan Quran itu yaitu yang mengandung janji dan ancaman. Allah berjanji, misalkan bagi orang yang beriman dan beramal soleh nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Itu janji Allah. Ancamannya, bagi orang yang banyak durhaka, orang-orang kafir diancam oleh Allah dengan api neraka. Jadi itulah 7 isi kandungan. Kesimpulannya apa bagi kita dengan adanya nuzulul Quran ini? Pertama, kita harus punya Quran. Insya Allah Quran pasti punya. Setelah punya Quran itu dibaca. Setelah dibaca, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda atau ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang enak, terjemahnya sudah ada, tinggal naik wacana, enak gitu. Keempat, dihafalkan sayat-sayat, 2 ayat lama-lama saat surat. Kemudian setelah dihafalkan apa? Diamalkan. Nah, itu yang paling susah gampang mah mengamalkan Qurannya. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan nuzul Quran ini kita istiqomah selalu membaca Al-Quran. Insya Allah membaca Al-Quran itu tidak rugi, malahan mendapat pahala. Barang siapa orang yang membaca 1 huruf dari Quran, maka oleh Allah akan diberi pahala 10 kali lipat. Di bulan Ramadan dikalikan 70 kali 1, berarti udah 70 kali 10, 700 huruf. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10 kali 70. Alhamdulillah ya, pahala itu bertumbuk-tumbuk. Mudah-mudahan ini menjadi tadkirah bagi kita semuanya, ibrah bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu mengamalkan, membaca Al-Quran, menghafal dan mengamalkannya.